Halo, perkenalkan nama saya Andi Agustin dari kelas 2 IPA dengan NIM 122702006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Apa sih mutasi itu? Jadi mutasi merupakan perubahan dalam urutan DNA atau materi genetik suatu organisme selama proses replikasi DNA. Nah, mutasi itu terbagi 3. Ada mutasi positif, mutasi negatif, dan mutasi netral. Yang pertama kita bahas yaitu mutasi positif. Jadi, mutasi positif merupakan perubahan pada DNA yang memberikan keuntungan bagi organisme. Perubahan ini dapat meningkatkan kemampuan organisme untuk bertahan hidup, bereproduksi, atau beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan dampak dari mutasi positif yaitu yang pertama ada ketahanan terhadap penyakit. Mutasi dapat menyebabkan individu memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap penyakit tertentu. Misalnya, mutasi pada gen tertentu dapat membuat seseorang kebal terhadap HIV. Selanjutnya, ada adaptasi terhadap lingkungan baru, yaitu mutasi dapat membantu organisme beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Misalnya, mutasi pada serangga dapat membuatnya tahan terhadap pestisida. Selanjutnya, ada peningkatan kemampuan reproduksi. Jadi, mutasi dapat meningkatkan kesuburan atau kemampuan organisme untuk menarik pasangannya. Selanjutnya, ada pengembangan sifat-sifat baru. Mutasi dapat menghasilkan sifat-sifat baru yang bermanfaat bagi organisme. Misalnya, mutasi pada tanaman dapat menghasilkan buah yang lebih besar atau bahkan lebih manis. Nah, adapun mekanisme mutasi positif, yaitu ada 5. Yang pertama ada substitusi basa, delesi, insersi, inversi, dan translokasi. Jadi, pengertian dari substitusi basa yaitu penggantian satu basa nitrogen dengan basa nitrogen lain. Sedangkan delesi yaitu hilangnya satu atau lebih basa nitrogen. Sedangkan insersi yaitu penambahan satu atau lebih basa nitrogen. Sedangkan inversi yaitu pembalikan segmen DNA. Sedangkan translokasi yaitu perpindahan segmen DNA ke kromosom lain. Contoh mutasi positif yaitu ada evolusi warna pada kupu-kupu. Nah, mutasi pada gen yang mengontrol warna sayap kupu-kupu dapat membuatnya lebih sulit terlihat oleh predator. Atau contoh lain, bakteri patogen dengan mekanisme delesi. Beberapa bakteri patogen memiliki gen yang mengkode protein yang memungkinkan mereka menempel pada sel inang. Delesi pada gen ini dapat membuat bakteri kehilangan kemampuan menempel, sehingga mengurangi virulensinya. Jadi, bagi bakteri tersebut ini mungkin merupakan keuntungan karena dapat menghindari respon inang. Selanjutnya, ada mutasi negatif. Nah, perubahan pada susunan genetik DNA yang menghasilkan efek merugikan pada organisme. Perubahan ini bisa terjadi secara spontan atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi bahan kimia atau virus. Dampak mutasi negatif sangat beragam, mulai dari yang ringan hingga yang fatal. Contohnya seperti kelainan genetik. Mutasi dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan dan fungsi tubuh, seperti Down syndrome, anemia sel sabit. Nah, selanjutnya ada kanker. Jadi mutasi pada gen pengontrol pertumbuhan sel dapat menyebabkan sel-sel tumbuh tidak terkendali dan membentuk tumor. Selanjutnya bahkan bisa menyebabkan kematian. Mutasi yang terjadi pada gen esensial dapat menyebabkan kematian individu, baik pada tahap embrio maupun setelah lahir. Selanjutnya ada mekanisme mutasi negatif. Jadi, mutasi dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari perubahan satu basa nitrogen hingga perubahan struktur kromosom. Adapun mekanisme umum mutasi negatif adalah sama halnya dengan mutasi positif, yaitu ada 5, yaitu substitusi basa, delesi, insersi, inversi, dan translokasi. Nah, di sini ada contohnya mengenai mekanisme substitusi basa, yaitu anemia sel sabit. Mutasi substitusi pada gen hemoglobin menyebabkan molekul hemoglobin berbentuk sabit, sehingga sel darah merah menjadi kaku dan mudah pecah. Terus, apa sih faktor penyebab mutasi itu? Nah, jadi faktor penyebab mutasi itu ada 2. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal yaitu disebabkan karena kesalahan replikasi DNA dan kesalahan meiosis. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena radiasi pangion, bisa sinar X ataupun sinar gamma. Radiasi non-pangion bisa sinar ultraviolet dan bahan kimia mutagenik serta virus. Nah, yang terakhir ada mutasi netral. Jadi, pengertian dari mutasi netral yaitu perubahan dalam urutan DNA yang tidak memberikan keuntungan maupun kerugian signifikan pada kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sederhananya, mutasi ini seperti perubahan kecil yang tidak mengubah fungsi utama suatu gen. Adapun dampak mutasi netral yang pertama tidak berpengaruh pada fenotip. Jadi, mutasi netral umumnya tidak menyebabkan perubahan yang terlihat pada sifat fisik atau fisiologi organisme. Selanjutnya, meningkatkan diversitas genetik.
Jadi, mutasi netral berkontribusi pada peningkatan variasi genetik dalam suatu populasi. Selanjutnya, bahan baku evolusi. Meskipun tidak memberikan keuntungan langsung, mutasi-mutasi ini dapat terakumulasi seiring waktu dan memberikan materi genetik baru yang dapat dieksploitasi oleh seleksi alam jika kondisi lingkungan berubah. Selanjutnya, mekanisme mutasi netral. Mutasi netral terjadi akibat perubahan urutan DNA yang tidak mengubah asam amino yang dikodekan oleh gen tersebut. Contohnya, kode genetik redundant. Jadi ada beberapa kodon yang mengkode asam amino yang sama. Jika terjadi perubahan pada satu base nitrogen dalam kodon, mungkin saja asam amino yang dihasilkan tetap sama. Misalnya kodon AAA dan AAG. Keduanya mengkode asam amino lisin. Jika A pada posisi pertama berubah menjadi G, asam amino yang dihasilkan tetap lisin. Atau contoh mutasi netral yang lainnya, perubahan warna mata. Jadi mutasi pada gen yang mengatur pigmen mata dapat menyebabkan variasi warna mata tanpa mempengaruhi fungsi penglihatan secara signifikan. Walaupun warna bola matanya bervariasi, ada misalkan ada yang biru, ada yang coklat, tapi tetap tidak mempengaruhi fungsi matanya. Jadi tetap aja bisa melihat seperti bola mata pada umumnya. Selanjutnya, perubahan golongan darah. Mutasi pada gen yang menentukan golongan darah tidak selalu memberikan keuntungan atau kerugian yang signifikan. Terus, mengapa sih nutrisi netral penting? Karena meskipun tidak langsung menyebabkan perubahan yang terlihat, mutasi netral berperan penting dalam memahami evolusi dan keragaman genetik. Studi tentang mutasi netral telah membantu para ilmuwan mengestimasi laju evolusi molekuler, membangun pohon filogenetik, dan memahami hubungan kekerabatan antara organisme. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.